Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pergi ke penyengat malam Jumat lagi, kurang semangat. Ayo diulang sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Santri melempem, santri kurang semangat, maka menurut guru bukan santri. Kalau saya katakan santri jawab iman, hijrah, jihad. Siap? Siap. Saya ulang. Santri iman, hijrah, jihad. Lebih keras. Santri iman, hijrah, jihad. Santri tidak boleh mencong. Dari wajahnya itu nampak. Santri harus semangat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahal malikul haqqul mubin. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh shadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Faya ayyuhal hadirun wal hadirat, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Janabal kurma wal fudala, para alim, para ulama, terkhusus para habaib, beliau Habib Hasan Al-Madali, beliau Habib Syauqi bin Yahya, seluruh para asatid, pengasuh pondok, MMQ, Yambua, dan para asatid asatidah yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu. Pada kesempatan malam hari ini, saya mengajak kepada kita semua, mari bersama-sama bersyukur kepada Allah. Allah masih berikan umur panjang kepada kita. Allah masih berikan kesehatan kepada kita. Dan juga Allah berikan kesempatan kepada kita. Ini adalah nikmat yang tak terhingga. Maka kewajiban kita adalah bagaimana mensyukurinya, sehingga kita diakui sebagai hamba yang patuh, yang taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mari bersama-sama kita ucapkan alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kesempatan malam hari ini saya bukan ceramah, bukan pula memberi tausiah malu kepada para habaib, para asatid dan lain sebagainya. Tapi ini karena tugas untuk bersama-sama hadir di sini menyampaikan semangat kepada kita semua para santri. Momen pada malam hari ini adalah pertama kita memperingati atau menyambut datangnya tahun baru Hijriah. Maka yang perlu kita tanamkan adalah ada apa dengan tahun baru Hijriah ini. Mari bersama-sama kita coba melihat ke belakang. Bagaimana Islam dibangun dari awal, penuh rintangan, penuh tipu daya, penuh dengan penderitaan dan kesengsaraan. Dimulai dari Nabi diangkat sebagai seorang Rasul, ditandai dengan turunnya ayat yang pertama, surat apa? Surat santri nggak tahu suratnya. Surat apa, Bang? Al-Alaq, jangan pula surat Iqra. Iqra itu metode, bukan surat. Maka Nabi mulai memperjuangkan Islam. Tidak mudah untuk mengenalkan Islam kepada Jazirah Arab. Ketika Islam disampaikan, maka banyak di antara mereka yang menolak, bahkan mengatakan Muhammad itu gila, majnun. And you speaking, you kotok-kotok kata belakang. Crazy.
Yes? Masya Allah. Banyak orang-orang Mekah mengatakan Muhammad gila, Muhammad tukang sihir, Muhammad itu adalah orang yang gendeng. Tapi Nabi tidak surut mundur untuk terus menyampaikan risalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekian lama Nabi memperjuangkan Islam, ternyata pengikutnya tidak banyak. Dan ternyata pengikutnya adalah kaum lemah, para hamba sahaya, orang-orang yang tidak punya dukungan, orang-orang yang tidak punya pangkat kedudukan. Maka kala itu umat Islam sangat menderita. Banyak di antara mereka, para sahabat dari golongan kaum lemah dianiaya oleh kafir Quraisy, sehingga sampailah pada tahun kelima dari diutusnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Nabi memerintahkan kepada para sahabat agar supaya para sahabat hijrah ke Habasyi atau Ethiopia. Dan ketika itu tidak banyak, hanya sekitar 15 orang, 10 laki-laki, 5 kaum perempuan. Di sana pun tidak lama, hanya 3 bulan. Kenapa? Satu, bagaimana penderitaan saat berada di perantauan. Yang kedua, kala itu umat Islam masih sedikit, hingga yang namanya penindasan, yang namanya tekanan begitu banyak. Akhirnya para sahabat kembali ke Mekah. Dan perlu juga kita catat, pada tahun kelima sejak diutusnya baginda Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, ada peristiwa besar, yaitu Islamnya paman Hamzah dan juga Umar ibnil Khattab radhiyallahu anhu. Apa penyebab Islam Sayyid Hamzah? Sebetulnya tidak sesuatu yang besar. Ketika itu ada seorang hamba sahaya wanita mengatakan kepada Sayyid Hamzah. Sayyid Hamzah itu jago perang, jago untuk berkelahi. Hamzah, ente jagoan tapi diam saja, tengok keponakanmu diinjak-injak, keponakanmu dihina. Sejak itulah semangat Sayyid Hamzah bangkit untuk kemudian membela Muhammad dengan mengatakan, engkau berani menyiksa keponakanku sementara aku dalam agama dia. Maka sejak itu Sayyid Hamzah menyatakan iman, mengucapkan 2 kalimat syahadat. Hal yang kedua, Umar yang dulu dikenal dengan pendekar yang selalu menghalang-halangi siapapun yang masuk Islam. Bahkan kalau dia menjumpai ada orang masuk Islam akan dianiaya habis-habisan. Tapi sejak ketika itu Allah memberikan hidayah kepada Umar, yang sebelumnya Rasul sudah meminta kepada Allah, ya Allah muliakan Islam dengan Umar, dan ternyata Allah memberi hidayah kepada Sayyidina Umar yang kemudian memeluk Islam. Sejak itu yang dakwah diawali dengan secara rahasia, maka kemudian dakwah disampaikan secara terang-terangan. Namun bagaimana penyiksaan orang-orang kafir Quraisy kepada pemeluk Islam, bagaimana intimidasi, bagaimana umat Islam mengalami penderitaan dan kesengsaraan, semakin meningkat, semakin berat. Pada tahun ke-7 kembali para sahabat diperintahkan oleh Rasulullah untuk hijrah ke Habasyi atau ke Ethiopia. Hadirin yang berbahagia, pada tahun ke-7 umat Islam sangat menderita, termasuk baginda Nabi, para keluarga, para sahabat, maka diasingkan oleh kaum kafir Quraisy, harus tinggal di perbukitan. Tidak hanya itu, bahkan baginda Nabi bersama para sahabat diboikot, tidak boleh ada suplai makanan selama 3 tahun lamanya. Coba bayangkan bagaimana penderitaannya. Kalau seandainya kita penduduk Batam kemudian tidak ada suplai sembako, apa yang terjadi dengan Batam? Masihkah Anda bertahan di Batam? Halo? Ini tanya tapi kok nggak dengar. Bayangkan kalau seandainya kita di Batam ini tidak ada suplai sembako, makanan tidak ada, minuman disuplai tidak ada, buah-buahan, sayur-mayur tidak ada, apa yang terjadi dengan Batam? Apakah Batam itu akan tetap eksis? Gulung tikar, termasuk santri-santri gulung tikar.
Itu belum seberapa kalau kita bandingkan bagaimana keadaan para sahabat yang tinggal di perbukitan, tidak boleh mendapatkan suplai sembako, begitu menderita. Bahkan kaum kafir Arab bersepakat, kami tidak menerima kata damai dari umat Islam kecuali kalau mereka mau menyerahkan Muhammad untuk dibunuh. Dan kesepakatan ini ditulis dalam sebuah kertas lalu digantung di Ka'bah. Maka mereka mengatakan, selama mereka umat Muhammad tidak menyerahkan Muhammad untuk dibunuh, kami tidak akan pernah mengatakan kata damai. Hadirin yang berbahagia, inilah di antara sekelumit cerita bagaimana penderitaan baginda Nabi, para sahabat, umat Islam saat itu. Sehingga dengan susah payah, dengan segala perjuangan, dengan segala tekad dan kekuatan, maka berusaha untuk bangkit dari hijrah ke Habasah yang kedua kali, kemudian tahun ke-10 hijrah ke Taif, dengan harapan ke Taif akan mendapat bantuan, mendapatkan pertolongan. Namun apa yang terjadi? Pemimpin-pemimpin Taif justru memerintahkan kepada orang-orang bodoh, memerintahkan orang-orang yang rendah untuk melempari baginda Nabi dengan batu, sehingga Nabi berdarah, para sahabat juga berlumuran darah ketika itu. Pada tahun itu pula Nabi mengalami tahun bersedih. Istri tercinta Khadijah wafat. Seorang istri yang tidak sekedar seorang istri, yang siap mendampingi dalam suasana yang menderita, yang siap berkorban dalam suasana yang tidak enak, suasana yang susah, siap menghibur saat gelisah, saat mendampingi saat kesendirian, dan lain sebagainya. Maka Khadijah bukan sekedar istri yang siap bahagia tetapi enggan untuk menderita. Maka Nabi sangat bersedih. Tidak lama kemudian sang paman Abu Thalib yang selama ini membentengi, melindungi dari gangguan-gangguan kafir Quraisy meninggal dunia. Cukup sudah kiranya penderitaan baginda Nabi. Sudah umatnya tercabik-cabik, orang-orang yang dicintai meninggal. Seperti itu kondisinya. Maka kemudian Rasul diperjalankan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mendapatkan hiburan dan sekaligus untuk diperlihatkan tentang ayat-ayat kebesaran Allah melalui perjalanan Isra wal Mi'raj Nabiullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Setahun kemudian Allah perintahkan kepada baginda Nabi, para sahabat untuk meninggalkan Mekah menuju ke Madinah yang jaraknya tidak kurang dari 320 km atau sekitar 200 mil. Inilah di antara penderitaan-penderitaan itu yang kemudian memacu, yang kemudian mencampuk para sahabat untuk bersemangat. Sedikit tidak masalah, tetapi semangat berkobar. Kalah tidak masalah, tetapi semangat terus tertanam. Sehingga dengan perjuangan para sahabat, sampailah umat Islam merdeka saat itu, bisa membangun pemerintahan di kota Madinah. Hadirin hadirat yang berbahagia, mari kita renung. Ini tidak sekedar peristiwa, tetapi ini didikan untuk kita semua. Umat Islam harus kuat imannya, umat Islam harus berani hijrah, umat Islam harus berani jihad. Tidak boleh melempem, apalagi generasi muda. Jangan berpangku tangan, kuburkan semangat. Kalau hari ini kita bersama-sama duduk untuk memperingati Hari Santri, maka jadikan ini permulaan untuk bangkit. Jangan biarkan agama terhina, diinjak-injak oleh umat yang lainnya. Kita ingat pesan para kiai, kalau kemudian umat Islam mendengar agamanya dihina, kemudian diam saja, maka itu bukan manusia tetapi bangkai. Camkan kalimat para ulama ini. Sudahkah kita mati hari ini? Sudahkah kita menjadi bangkai hari ini? Kalau kita mengaku diri kita hidup, kuburkan semangat, berjuanglah untuk agama ini agar supaya agama ini mulia. Jangan biarkan agama ini dicabik-cabik musuh Islam. Jangan biarkan Islam ini kemudian semakin lama semakin luntur. Dan itu semua tidak lain akibat diri kita
sebagai umat yang tidak berkualitas, imannya rendah, hijrahnya juga lemah, jihadnya juga mundur. Maka kita sebagai umat yang beriman harus punya prinsip, hidup adalah iman, hidup adalah hijrah, hidup adalah jihad. Jadikan hidup kita mulia dengan hijrah dan jihad. Jadikan mati kita mulia dengan mati dalam keadaan syahid. Mari, tidak mungkin kejayaan kita dapatkan sementara kita hanya berpangku tangan. Tidak mungkin Islam akan jaya kalau umatnya melempem seperti hari ini. Rasul bersabda, betapa banyak di akhir zaman umat Islam, tetapi kualitas mereka tidak jauh dari buih di lautan. Banyak tetapi tidak berkualitas, mudah terombang-ambing oleh ombak. Hari ini tengok umat Islam, dari gaya pakaiannya sudah meniru orang-orang kafir. Dari gaya hidupnya lebih elegan ketika menirukan orang-orang kafir. Di mana letak hijrah kita? Di mana perintah Allah, udkhulu fis-silmi kafah, masuklah Islam kalian secara totalitas, tidak setengah-setengah. Hari ini jangan bangga kalau kita hanya bisa membaca Al-Quran. Sejauh mana kita memahami Al-Quran, sejauh mana Al-Quran kita amalkan. Sebab Al-Quran diturunkan bukan hanya untuk dibaca, tetapi juga untuk dipahami dan juga untuk diamalkan. Ketika kita sebagai santri belum bisa mengamalkan Al-Quran, jangan katakan kita santri yang tulen. Sebab santri yang tulen taat patuh terhadap hukum Al-Quran. Al-Quran mengatakan tidak, maka kita katakan tidak. Al-Quran mengatakan perangi, maka harus kita perangi, dan lain sebagainya. Hadirin hadirat para habaib, para asatidz, mohon maaf, inilah ya semangat kami para pemuda. Harapannya mampu menggugah para pemuda. Tidak ada ketawa hari ini. Bangkit semangat pemuda, bangkit. Kalau saya katakan pemuda, bangkit semangat. Oke, pemuda, santri, melempem ngono santri, santri, pemuda, bangkit semangat. Berharap para pemuda-pemudi ini menjadi generasi yang benar-benar Qurani, menjadi generasi yang akan menjadi pejuang-pejuang Allah untuk memuliakan agama Allah. Berjanjilah kalaulah hidup agar mulia, kalaulah mati syahid. Allahumma amin. Demikian dari saya, mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Hadratil kurama wan nujaba, para alim ulama, wabil khusus kepada beliau Romo Kiai Haji Habib Syauqi bin Toha bin Yahya, yang saya hormati Romo Kiai Haji Habib Hasan Al-Mahdali, yang saya hormati pada Romo-Romo Kiai, khususnya pada Ketua MKIB, yaitu Bapak Insinyur Muhammad Arif, kepada beliau Romo Yai Ali Maksum, kepada beliau Romo Yai Hasan, kepada beliau
Romo Yaya Abdul Rauf, wabil khusus teman karib saya seperjuangan dari tahun 2099 sampai 2000 sampai sekarang, Romo Yai Imam Mutawali, dan para Romo-Romo Yai yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Pada Bunyai juga tidak lupa kami haturkan terima kasih atas kerawuhannya dan yang kami hormati kepada santriwan santriwati yang selalu saya banggakan dan saya cintai, kepada pengurus RMKIB yang saya hormati, dan tidak lupa kepada jamaah hadirin wal hadirat yang kami muliakan. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita dipertemukan dalam suasana yang barokah. Mudah-mudahan Allah meridhoi mulai dari langkah kaki kita sampai ke majelis ini. Kami mohon maaf kepada Romo-Romo Yai karena kami berdiri di sini. Habib, mudah-mudahan sebagaimana sama seperti yang disampaikan oleh beliau Romo Yaya Ali Maksum tadi, saya itu malah nggak biasa berdiri di panggung. Biasanya duduk aja, duduk nggak pernah kelihatan dolanan gitu. Jadi mungkin apa yang saya sampaikan, saya yakin jenengan sudah sering mendengar dan jenengan sudah sering mempelajarinya. Maka dari itu sedikit saya mengulas dari apa-apa yang salah satunya disampaikan wasiat oleh beliau Hadratul Syekh Simbah Ki Haji Muhammad Arwani Amin Al-Qudsi. Sebagaimana beliau yang disampaikan bahwa seorang santri dalam mengaji itu salah satunya ada 3 faktor. Satu, yaitu kata beliau ojo ngawasi pangkate. Yang kedua, ojo ngawasi umure. Yang ketiga, sing suwe mangsane. Jadi yang pertama tadi kata beliau, jangan memandang pangkatnya. Jadi meskipun kita itu mau mengaji, kok orangnya itu kedudukannya di bawah kita, mungkin jenengan di sini kebanyakan para karyawan yang mungkin pangkat jenengan itu lebih tinggi. Siapa tahu jenengan mengaji kepada salah seorang dari karyawan jenengan yang kebetulan karyawan itu pinter dalam bidang ilmu agama, maka itu tidak menjadi faktor untuk mengganggu proses belajar mengajar. Kalau kata beliau Simbah Arwani. Jadi kalau kata para ulama sendiri, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau itu seorang imamul mursalin. Beliau itu kekasih Allah yang paling dikasihinya, pemimpin umat. Akan tetapi beliau selalu tidak bosan untuk mengaji kepada malaikat Jibril. Padahal malaikat Jibril itu
hanya sebagai penyampai wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akan tetapi Rasulullah tidak bosan untuk kadang sering meminta pendapat kepada beliau, malaikat Jibril. Ini masalah kepangkatan. Yang kedua, masalah jangan memandang umur. Nah, ini yang sering berhadapan dengan kita. Sebagaimana umur kita mungkin sudah di atas kepala 3, bahkan mungkin ada yang sudah di atas kepala 4. Maka ini jangan sampai menghalangi kita dalam mencari ilmu, menuntut ilmu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau itu sepanjang usianya, sepanjang hayatnya, beliau selalu untuk belajar ilmu, menuntut ilmu, sampai mutolaah Al-Qur'annya di hadapan malaikat Jibril sampai akhir hayat beliau. Itu salah satunya. Terus lagi dalam suatu riwayat, para ulama-ulama kita, salah satunya beliau sendiri Hadratus Syekh Simbah Kiai Haji Muhammad Arwani Amin Al-Qudsi. Beliau meskipun usianya sudah tua, di atas 40 tahun, beliau itu masih menuntut ilmu, mulai dari kerapian di Hadratus Syekh Simbah Kiai Munawir, terus sampai ke Popongan di Solo Simbah Umar, sampai ke beliau Hadratus Syekh Simbah Kiai Haji Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Beliau itu usianya sudah di atas kepala 3 sampai kepala 4. Akan tetapi beliau tidak malu. Beliau Allah yarham Simbah Hadratus Syekh Abu Yatim Yati Banten. Beliau menuntut ilmu meskipun beliau sudah punya putra, bahkan putranya diajak menuntut ilmu. Itu para ulama-ulama yang sukses. Jadi intinya dalam menuntut ilmu, jangan memandang umur sudah lewat, apalagi kadang merasa ngaji susah. Ya. Orang-orang yang sukses itu faktornya salah satunya tidak memandang umur dalam menuntut ilmu. Terus yang ketiga tadi sing suwe mangsane, yang lama waktunya lama. Ya. Rasulullah dalam thalabul ilminya di hadapan malaikat Jibril itu mulai dari usia 40 tahun sampai menjelang wafat. Itu usia 63 tahun. Berarti usia beliau dalam menuntut ilmu berapa tahun? Kurang lebih 23 tahun. Kata para ulama-ulama, menuntut ilmu minimal 15 tahun menuntut ilmu. Kata beliau, Allah yarham beliau Yai Misbah Ibnu Zainal Mustafa, pamanda dari beliau Gusmus atau adinda dari beliau Kiai Haji Bisri Mustafa. Beliau berkata, menuntut ilmu zaman ini minimal 10 tahun. Minimal 10 tahun. Itu zaman beliau. Jadi zaman beliau itu zamannya orang yang senengannya yang dihafalkan Alfiyah, Al-Quran,
Jadi beliau Yai Misbah itu hafal di atas di luar kepala sampai tafsir Jalalain itu beliau syarahi. Beliau mensyarahi tafsir Jalalain. Beliau mensyarahi, membuat tafsir Tajul Arus, membuat tafsir Al-Ikril. Beliau mensyarahi Alfiyah Ibnu Malik As-Sughra, Alfiyah Wusta, Alfiyah Kubra. Beliau mensyarahi Al-Hikam dan kitab-kitab yang lainnya. Itu beliau mengatakan pada zaman beliau menuntut ilmu minimal 10 tahun. Nek jenengan ini kalau menuntut ilmu kira-kira minimal berapa tahun? Sudah ada 10 tahun, 7 tahun, 7 tahun. Derek. Ya mungkin kontrak PT, habis kontrak sudah nggak ngaji lagi, Ustaz. Yang mudah-mudahan yang sudah kerja dipermanenkan, yang sudah permanen diistiqomahkan, ya, PT-nya selalu diberikan barokah. Saya lanjutkan. Terus intinya dalam menuntut ilmu, jangan sampai jenengan terpedaya oleh tipuan nafsu syahwat. Nafsu syahwat. Kalau untuk umur-umur jenengan, kalau laki-laki itu adalah wanita, kalau wanita adalah laki-laki. Itu penyakit jenengan, ya, penyakit jenengan. Jadi ngaji gak kasil apa belum? Menuntut ilmu butuh waktu lama dan butuh waktu yang khusus. Beliau Simbah Arwani itu dalam mutolaahnya menuntut ilmunya, beliau itu dari jam segini sampai ya kira-kira jam seberapa ya? Kurang lebih jam 10:15 ya. Itu sudah beres. Terus jam 12 itu ketika di Jogja, itu 2 jam beliau menunggu Hadratus Syekh Simbah Munawir. 2 jam dipakai untuk sholat sambil menderes untuk persiapan setor. Setelah setor beliau deres lagi sambil mutolaah, sambil menulis. Dalam suatu riwayat beliau mengarang kitab Faidul Barokat Al-Sabil Qiraat. Itu beliau membuat keterangan menulis kitab Sab'ah itu ketika mondok di mana tadi? Kerapia, Jogja. Sampai dalam wasiatnya beliau Simbah Munawir kepada putra-putra beliau, salah satunya Mbah Abdul Qadir, itu kalau kamu nggak sempat setoran Sab'ah sama aku, maka sama Arwani. Itu makanya dalam keterangan, dalam biografi Mbah Abdul Qadir itu setoran Al-Qur'annya sama Mbah Arwani. Saya sudah tabayun kepada beliau, Romo Yai Muhammad Udil Albab Arwani ya. Jadi apa? Berkah dari tawaduk beliau, kesungguhan beliau dalam thalabul ilmi yang waktunya yang lama. Itu yang membuat hasil. Beliau Hadratus Syekh Abu Yatin Yadi itu dalam menuntut ilmunya juga sama. Sampai weteng sing luwih. Beliau itu dalam suatu riwayat di Lasem, beliau itu makan itu sampai beberapa hari nggak makan, saking laparnya. Beliau itu untuk mengisi perut supaya nggak lemah dalam thalabul ilmi, beliau minta nasi 3
Setiap malam selain malam Sabtu itu ngaji terus, nggak ada istirahat sebentar jam 12, 5 menit untuk itu sampai jam 3. Jenengan jak ngaji kayak begitu, maknanya kitab bala kitab, kira-kira ngantuk enggak? Kira-kira dari jam setengah 10, jam 10 sampai jam 3 ngantuk? Boten ya? Film itu di sana itu wajib begitu. Kalau ada yang ngantuk disentil pakai karet, itu kakak-kakak itu begitu. Nah, sehingga para santri-santrinya itu karena kesungguhan waktunya tadi itu berkahnya begitu mengalir. Berkahnya mengalir. Terus lagi yang penting khidmah, takdim kepada guru. Khidmah ya, mengabdi, takdim kepada guru dengan kesungguhan. Makanya beliau dalam suatu riwayat orang yang sukses, salah satunya Hadratus Syekh Haji Hasyim Asy'ari. Jelas beliau Hadratus Syekh Haji Muhammad Arwani Amin. Ya. Hadratus Syekh Haji Hasyim Asy'ari sudah masyhur sampai dunia internasional, pahlawan nasional. Beliau digelari Rais, ya, Raisul Am. Beliau juga mendapat sebagai apa? Pemimpin para ulama di Indonesia. Ya. Itu karena khidmah beliau. Salah satunya ketika beliau pas menuntut ilmu kepada beliau Syekhina Khalil. Pas pada waktu itu Syekhina Khalil kelihatan susah. Terus Mbah Hasyim ditanya, apa? Mendekat terus dikata, ada apa ini Mbah Yai? Itu Hasyim, cincin ibumu jatuh ke toilet. Tidak menunggu lama-lama, beliau Mbah Hasyim ini langsung nyemplung ke sepitek. Tidak mikir ganti baju, nggak mikir ini. Begitupun Hadratus Syekh Simbah Arwani ketika di Popongan, beliau Simbah Umar sama ceritanya, ya, yaitu cincin beliau jatuh ke sepitek. Terus beliau memanggil 3 santrinya, salah satunya Simbah Arwani. Makanya yang 2 orang ini ketika dipanggil, 2 orang ini nunggu ganti pakaian dulu. Tapi Mbah Arwani ini masih pakaian mengaji, langsung jeblok ke sepitek. Intinya langsung takdim khidmah kepada guru. Inilah yang buat beliau sampai beliau mendapat gelar Al-Muqri'ul Kabir. Jadi guru besar Al-Quran Indonesia yang punya apa? Lisensi satu-satunya di Indonesia dari Rabitul Alam Internasional. Itu Syekh Muhammad Simbah Muhammad Arwani Amin. Ya, ini keberkahan beliau. Dan beliau sendiri tawaduknya bukan main. Gak merasa baik, gak merasa bagus, gak merasa pinter, gak merasa bisa. Itu yang diajarkan beliau. Gak ada kesombongan. Sampai kalau ada santri yang menuntut ilmu, itu diarahkan di sana, di pondok sana. Itu di Kudus begitu. Makanya santri-santri di sini ya pingin meniru tauladan beliau. Jadi santri yang Bu'ul Quran di sini pingin. Itu aja enggak bisa, belum bisa. Ya mudah-mudahan semua santri di sini bisa menteladani beliau-beliau, khususnya Romo Yai Simbah Yai Muhammad Arwani Amin, Simbah Hasyim Asy'ari. Mungkin itu sedikit yang bisa kami haturkan. Ya, intinya masih ada beliau ya yang sangat kita tunggu-tunggu, ya, Yai Hasan, Imam Hasan, wabil khusus mau idoh yang terakhir nanti kami mintakan kalau
ini Habib Syauqi untuk bisa memberikan pencerahan kepada kami semuanya. Kurang lebihnya kami mohon maaf apabila ada kata-kata saya yang salah, yang kurang berkenan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq wal 'afwu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Turi bute ditandur kebon aku ono clet tiba nyemplung bo iro tumbangi opo turi bute ditantur kebon aku ono clet tiba nyemplung bo iro
Kepati binga barat kewarasan Bapak Israhino Bapak Israhino Senegege muncul Sunat Tomanggola Bapak Israhino Senegege muncul Sunat Tomanggola Cicit cuit Mame suara Cicit